Bapak Pendeta Yesus Simanjuntak ini Yesus versi orang Batak ya. Saya ini ya pakai mantila masih nampak. Jadi kalau ibaratnya perempuannya maka begini, nggak pakai baju misalnya nih, pakai begini masih nampak lah remang-remangnya. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging, lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy-Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kita kumpul bersama orang-orang spesial. Yang paling ujung itu kita jarang jumpa dengan Bapak mantan pendeta Yesus Simanjuntak dan dengan senior saya Al-Ustadz Ahmad Kainama, Masya Allah, misionaris nomor 1 di Asia. Baik, kita akan bahas satu tema penting yang sedang lagi ramai sekarang. Para penonton, pemirsa semuanya bisa tonton video sebagai berikut. Teman-teman, ini tuh mantila namanya. Saya sekalian memperkenalkan, ini salah satu produk dari Katolik. Mantila ini biasa dipakai perempuan Katolik dalam beribadah. Ya sama lah kayak hijab gitu loh, nutup aurat gitu. Cuman masih banyak cewek-cewek Kristen yang ke gereja tuh pakai rok pendek. Tuh, dan saya kesal banget tuh. Lihat cewek-cewek ke gereja pakai rok pendek, maksudnya dari sekian banyak teladan yang Tuhan Yesus tinggalkan. Kenapa kalian meneladani outfit Tuhan Yesus pas disalib? Dari video tadi, itu yang bicara orang Katolik sendiri ya. Orang stand up comedy ya. Orang dari Katolik sendiri. Tapi jadi satu bahan pertanyaan, Ustaz. siap, insya Allah. Semua orang bertanya. Ya, Termasuk saya. ya, Yakni, kalau misalnya kita lihat dari outfit Yesus Kristus saat disalib, ya, berarti menandakan bahwa itu bukan Yesus yang disalib, Ustaz. ya, bagus, bagus pengamatan itu. Iya. Coba kita analisa pakai akal sehat. Kita lihat outfit Yesus saat disalib, sebagaimana disampaikan oleh stand up comedy tadi itu. Orang Katolik sendiri yang bicara. Outfitnya itu adalah, mohon maaf ya, busananya hanya pakai cawat. Tapi ada versi lain, Ustaz ya, dan itu otentik. Ada yang menyatakan bahwa Yesus tidak mengenakan apapun. Bulat-bulat. Mohon maaf ya, full. Tapi dari situ kita bisa analisa bahwa sesungguhnya itu bukanlah Yesus. Karena apa? Karena kalau dia Yesus yang dituhankan oleh umat Kristiani dan Katolik juga, tentunya dia harusnya mati dalam keadaan terhormat. Karena salah satu bukti bahwa ketidakhormatan atau tidak ada rasa penghormatan ya kepada Yesus Kristus adalah yang katanya disalib tadi itu adalah tidak mengenakan baju sama sekali atau hanya mengenakan cawat. Itu kan artinya dia bukan Yesus itu sepertinya. Atau begini, Ustaz. Ya. Kalau misalnya analisa kedua, Ustaz. ya, Kalau misalnya ini kita pakai akal sehat ya sama-sama.
kalau misalnya Yesus Kristus itu benar-benar memang disalib untuk menebus dosa umat manusia, seharusnya ia mengenakan pakaian yang terhormat waktu disalib ya, berjubah, disiapkan oleh panitia, ada panitia khusus, panitia untuk penyaliban penebusan dosa, disiapkan semua bajunya, penghormatan dan lain sebagainya. Tapi di situ seperti Ustaz, mohon maaf, tidak siap waktu itu. Penyalibannya serba mendadak, kemudian pakaiannya dilucuti dan lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum Kiai kita memberikan pendapat, saya kasih komentar. Oh, boleh? Beliau dulu saja. Baik, silakan. Dari banyak kependetaan yang punya ilmu terlalu pintar, mungkin dari mana-mana ini, dan memang kalau menurut pengakuan banyak pendeta juga, makhluk yang paling pintar juga adalah si iblis laknatullah, si ular naga tua. Apakah inspirasinya dari sana atau dari malaikat, kita nggak tahu. Jadi begini, banyak pendeta bilang tidak berdosa itu kalau telanjang. Terang-terang saya ngomong nih, banyak pendeta bilang kalau tidak berdosa itu telanjang. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Nabi Hawa sebelum berdosa telanjang di Taman Eden. Begitu banyak pendeta bilang. Ada ayat-ayatnya itu. Jadi inspirasi dari karena Nabi Adam, Nabi Hawa sebelum berdosa telanjang, tidak berdosa, maka karena pendeta yang terlalu pintar ini mengkait-kaitkannya, maka Yesus ini adalah penebus dosa yang tidak berdosa, maka harus telanjangi. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau kita ngomong kemuliaan, tapi kalau dari pikiran para pendeta yang sebagian pertama tadi, bisa saja ditelanjangi supaya makhluk yang tidak berdosa yang menebus mereka. Wah ini. Tapi mereka lupa, pendeta lupa bahwa manusia yang dibawakan keberadaan Yesus di masa dia ada, di tahun Masehi dia ada, Masehi mulai dari Masehi berarti kan masih tahun 1 Masehi, atau mulai Yesus disebut tahun Isal Masehi. Dia adalah manusia yang sudah disempurnakan Allah melalui diberikan pakaian. Jadi manusia yang diberikan Allah itu penebusan itu adalah Nabi Adam dan Nabi Hawa, itu diberikan pakaian. Walaupun dari kulit domba, itu ditutup auratnya. Maka kalau benar sebenarnya pendeta itu penebus dosa, harus berpakaian bagus. Itu satu sisi. Tapi pendeta yang terlalu pintar mengikut, menurut saya ya, menanggapi pendeta yang banyak pintarnya ini, membawa imajinasi dari si makhluk yang paling pintar, iblis laknatullah, si ular naga sebelum dosa, mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa tidak berdosa pada mulanya, telanjang. Maka mereka mengasumsikan atau membuatnya menjadi Yesus telanjang. Telanjangnya apakah ada cawat atau tidak ada cawat, itu terserah, dua pilihan. Kita serahkan sama kiai kita. Baik, silakan. Baik, bersama mantan pendeta Al-Ustadz Ahmad Kainama, sekarang menjadi pendeta Islam nih. Ini kepada beliau dipersilakan. Baik, suara ada Ustadz. Baik, syukran katsiran Ustadz Ipung, Abang Ustadz Pendeta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, dari Mualaf Center Nasional Hagia Sophia YouTube channel, dan juga mungkin ada dari Ipung Atria YouTube channel. Muslimin wal muslimah, ketika kita berbicara Jesus, tidak boleh ada sedikit pun hal yang merendahkan. Sekali lagi, sebagai umat Islam tidaklah bisa menyampaikan satu paparan atau pandangan tentang Yesus putra Maryam, tapi ada satu hal yang merendahkan. Tidak boleh, harus memuliakan. Nah, dalam kerangka yang kita lihat video tadi dari adik kita, sesama saudara sewarga negara Republik Indonesia,
stand up komedian wanita itu, dia seorang Katolik, penganut Katolik, dan apa yang dia sampaikan betul. Betul sekali yang dia sampaikan. Kenapa? Pertama, memang kudung, kalau memang kudung itu ada di kekristenan dan Katolik itu ada, itu namanya mantila. Mantila itu bukan kudung, tapi mantila adalah seperti disebutnya sebagai apa? Sekat atau apa? Pembatas itu apa? Jadi seperti kelambu. Jadi masih menerawang dan tidak seperti muslimah. Pakai bajunya juga tidak tertutup aurat, karena itu mantila. Mantila itu namanya pembatas. Pembatas. Ada seperti tirai pembatas yang bisa tembus pandang. Yang kedua, masuk ke inti permasalahan. Ustaz, saya ketikkan Ustaz. Oh, sudah diketik? Ya. Mantila. Saya bantu, Iya. saya ketikkan mantila. Oh, sudah. Mantila di Google. Pemirsa juga bisa ikuti. Iya. Ketik mantila di Google. Iya. Keluarnya ini. Mohon maaf, keluarnya ini. Ya, ini keluarnya. Jadi masih mengenakan tank top ya Ustaz? Iya. Karena baju yang tidak menutup aurat itu tidak penting. Mantila adalah lambang seperti batas, pembatas apa? Tirai. Itu saja. Antara kedanginan dengan roh. Oke, baik, itu selesai mantila. Lalu ke poin utama yang dibahas oleh Ustadz Ipung dan Ustadz Abang Pendeta. Begini, Jesus itu kenapa menjadi hal yang dua cerita versi yang berbeda? Karena kebanyakan orang sekarang menerima versi kekristenan. Versi aslinya tidak pernah lagi menjadi hal yang inti. Sekali lagi, versi asli tidak pernah menjadi hal yang inti. Padahal seharusnya ketika kita bicara Jesus, kita mohon maaf, tidak bisa melihat peristiwa aslinya yang mendekati kebenaran apabila kita membaca Bible. Tidak bisa. Kita tidak bisa tahu aslinya Jesus penyaliban, lahir, dia berkeliling, berdakwah. Kalau kita hanya mengandalkan Bible, nggak dapat. Apalagi Bible terjemahan. Apalagi Bible terjemahan nggak dapat. Ditambah dan dikurang-kurang. Tambah dan dikurang. Nah, insya Allah mengenai penyaliban atau crucifixion, sebaiknya kita lihat buku-buku lain. Di antaranya, saya bisa sebutkan judul bukunya yang sudah sering saya sebut, 12 Caesar tulisannya. Itu kita baca 12 Caesar. Kita baca di situ. Lalu kita baca tentang The Siege of Jerusalem. Lalu yang terakhir kita baca bukunya Flavius Josephus. Judulnya The Antiquities of the Jews. Ada kok dijual sekarang. Sudah dijual, alhamdulillah. Dan penutup sebagai kunci ketika buku, ulang saya pelan-pelan. Yang pertama adalah 12 Caesars. 12 Caesars. Yang kedua adalah The Siege of Jerusalem. Yang ketiga adalah buku yang ditulis oleh Flavius Josephus, judulnya The Antiquities of the Jews. Dikunci penutup ini yang keempat, Bapak Gereja tulis namanya Eusebius. Eusebius ini menuliskan buku judulnya Historia de Ecclesia. Apa isinya? Tidak pernah ada Yesus disalib. Maaf, jangan marah. Jangan marah. Penyaliban Yesus sampai detik terakhir Konsili Nicea, orang tidak pernah menjatuhkan kepastian bahwa Yesus disalib. Mereka tetap bahkan sampai hari ini masih dalam keraguan apakah yang disalib itu Yesus atau bukan. Karena buku-buku sejarah yang ada di first century atau abad pertama Masehi, sekali lagi, catatan sejarah oleh orang-orang Romawi dan Yunani mengenai sosok Yesus di awal abad pertama tidak pernah menceritakan seorang laki-laki Yahudi yang disalib orang suci. Tidak pernah.
Yang disalib adalah pemberontak revolusioner yang melawan penjajah Roma. Namanya, ya kalau menurut Roma penjahat, menurut orang Kristen juga penjahat. Padahal itu pahlawan orang Yahudi. Mereka melawan penjajahan Roma. Mereka disebut revolusioner. Istilah revolusioner itu namanya zelot, Z-E-A-L-O-T, zelot. Seperti Barnabas. Pernah Barnabas ada. Barnabas diperkilakan orang zelot. Ya. Zelot seperti Simon orang zelot dan Yudas Iskariot yang disebut kelompoknya Sikari. Itu sebabnya Judas dipanggil Judas Iskariot karena dia sikar, revolusioner, pejuang, pahlawan. Kenapa? Dia bawa namanya Makaira, dagger atau pedang pendek, tapi pinggirnya bergerigi. Jadi dia taruh dari mulai pinggang, ujungnya, gagangnya sampai lebih sedikit dari dengkul. Oleh sebab itu, ketika mereka jalan, mereka kayak pincang karena ini nggak bisa ditekukan, karena pisaunya diikat. Itu sikari. Maka itu disebut orang-orang yang timpang. Nah, sikar ini kalau ditangkap oleh Roma itu disalib. Salib bukanlah hukuman mati, tapi hukuman memalukan. Namanya untuk memalukan orang, mempermalukan. Jadi gini, para revolusioner, pahlawan, ini katanya, jadi Roma bilang gini, ini pahlawanmu, aku salib. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mati tidak, hidup tidak. Ayo, siapa yang mau memberontak sama Roma? Aku salib. Jadi orang kesan efek jera. Nah, salib itu membunuh orang yang disalib dalam periode paling cepat 4 hari. Paling cepat 4 hari. Yesus itu baru 3 jam. Karena perjalanan dari Gabata atau ruang sidang Pilatus sampai ke Golgota itu 3 jam. Jam 12 baru berangkat dari tempatnya Pilatus sampai ke Golgota, baru 3 jam. Baru naik, kita baca di Bible Matius, Markus, Lukas, Yohanes, katanya beliau mati jam 3. Mana mungkin? Jam 12 jalan dari Gabata, dari tempatnya Pilatus sampai Golgota 3 jam. Masa dia langsung mati? Kan dia belum disalib. Itu sebabnya masih ada tanda tanya. Nah, itu tentang penyaliban Yesus yang sampai sehari ini tidak ada bukti sejarah. Arkeologi tidak ada. Salibnya tidak ada. Kalaupun ada palsu, yang bilang palsu siapa? Vatikan sendiri bilang itu palsu. Kain kafan Turin palsu. Paku palsu. Mahkota duri palsu. Bahkan darah yang di botol katanya darah Yesus di Vatikan itu palsu. Itu bukan darah Yesus. Yang bilang siapa? Vatikan sendiri setelah melalui uji karbon, radiokarbon dating C14 yang dilakukan di Universitas Arizona tahun 1978 dan 1988. Sebagai penutup, Jesus outfit, telanjang, tidak pernah ada disalib dengan menggunakan cawat, telanjang. Stauros atau crucifixion, cruxis, itu dilakukan oleh gereja sampai dengan tahun 1100 Masehi. Sekali lagi, sampai dengan dimulai dari 164 sebelum Masehi sampai dengan 111 Masehi. Gampang diingat. Terakhir dihentikan kapan? Ketika pasukan Islam mengalahkan pasukan salib di Hagia Sophia. Di Hagia Sophia. Mereka kalah total, Bizantium runtuh di dalam kekhalifahan Utsmani. Jadi demikian pemirsa, saya sangat suka tema kali ini karena walaupun mendadak tapi bagus sekali memberikan informasi kepada saudara kita tersayang ya Abang. Sampai sekarang menyakitkan itu Ustaz. Sampai sekarang masih komentar itu seperti bola salju. Komentar paparan dari Ustadz Kainama waktu debat sama Pak Pendeta Esra Soru, dan beliau juga marah sampai sekarang. Tentang salah satu bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Sampai sekarang. Itu tidak ada bukti. Itu tapi menancap itu Ustaz. Menancap. Juga para pendeta cara berpikirnya tidak konsisten, tidak sejajar. Kenapa?
dari tulisan semua di buku-buku Nabi Musa, Yesaya, Ezekiel, orang suci, orang benar itu dilindungi Allah. Maka kenapa Yesus yang kita bilang dan Kristen bilang orang suci, orang benar? Semua Kristen mengakui, baik Katolik, Protestan. Tapi kenapa disalib? Yang disalib itu adalah orang jahat. Karena disinilah dua pemikiran para pendeta yang tidak bisa sinkron. Orang benar, orang suci dilindungi Allah, orang jahat disiksa Allah atau disalib oleh orang yang lain. Seizin Allah. Tapi Kristen kenapa suka dan senang Yesus disalib? Kenapa? Karena banyak juga pendeta berdosa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu, hari Minggu dosanya ditebus, selesai lunas. Nanti Senin berikutnya bikin dosa lagi, seperti ada di medan cerita nih. Ada di medan cerita nih. Pengantin sudah masuk. Pengantin sudah masuk. Katanya pendeta Aryan Badi Porngin. Pendeta ada di hotel malam-malam. Jadi pendeta ada di halaman hotel pagi-pagi. Ibu-ibu dari pasar pagi pulang. Oh, pendeta kok ada di halaman hotel? Pendeta bilang apa? Pendeta melayani umat di hotel tadi malam. Jadi kalau ada misalnya nih, saya asumsikan pendeta yang melakukan dosa malam hari di hotel, ada yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, hari Minggu dosanya ditebus Yesus. Nanti satu periode pendeta, satu periode, satu abad berikutnya anaknya jadi pendeta, begitu juga berdosa ditebus oleh Yesus. Oke, udah. Sampai kapan terus dosanya ditebus Yesus? Sampai kiamat. Ajaran apakah seperti itu? Kita bahas dulu. Insya Allah. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Kita akhiri. Terima kasih, barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz Oke, Bapak Pendeta Yesus Simanjuntak. Ini Yesus versi orang Batak. Ya. Baik, saya tunjukkan terakhir sebelum saya salam. Ini outfit mantila. Seperti ini kainnya. Seperti inilah kainnya. Tapi kalau untuk panjangnya pendek dia ya. Mantila itu pendek. Tapi kainnya terawang seperti ini. Dan tidak hanya biasanya warna putih. Jadi saya ini ya pakai mantila masih nampak. Jadi kalau ibaratnya perempuannya pakai begini, nggak pakai baju misalnya nih, pakai begini masih nampak lah remang-remangnya. Begitu dia mantilanya. Salah begitu. Terima kasih, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh, Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia. Aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih, Pak Ustadz. Iya. Dari depannya, packagingnya bagus, di dalam juga tuh. Keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخام استيعيم